teman-teman Ega Lovers. Saya kembali di podcast Egolin sama Pak Asik, Irwan. asik. Juga Papa Zidan. Nah gitu Pap, Amel sudah di sini Pap. Kemarin Amel sudah Makanya di gue pakai situ. tweety nih. Ini harusnya buat matematika doang. Oh gitu. Gitu. Siap. Balik lagi ke Egolin. Egolin. Dan gue melihat pertandingan yang terakhir itu ternyata dua tim ini sayang sama ibunya masing-masing. Kok? Nilainya 1-1, aku sayang ibu. Oh dua-dua apa Amel? Dua-dua. Sayang bapak. Tiga-tiga saya semuanya. Jadi lagu Pap itu Pap ya. Selamat buat Indonesia. Selamat lagi Pak. Beristirahat dong. Oh Nggak selamat sampai berarti. final. Oh Islam diselamatin juga. Iya dong, kasihan Wan, capek. Capek. Iya, capek. Tapi Gitu. gugur Pap itu gugur Pap. Nggak usah Gugur. diselamatin. Oh, dikiret. Dikiret nggak Di-kick. usah. Ke-kick. Di-kick dari grup ya. Dari grup A. Udah udah nggak selevel. Udah nggak selevel nggak ya. seleb. Jadi di-kick sama- Udah nggak sejalan, asik udah sejalan. Beratnya apa itu Thailand, apa itu Vietnam, apa itu Malaysia, Singapura, kita nggak selevel. Level kita sekarang Kamboja sama Timor Leste. Iya. Iyalah. Kita udah beda levelnya sekarang sama Thailand sama Vietnam. Ntar, biaya apa? Satu lagi habis ini. Presiden. Piala Presiden. Piala Presiden. Udah ada juaranya udah. Siapa Piala ya? Presiden juara Persebaya. Oh. Iya. Itu antar liga aja kan kalau presiden. Iya, klub. Nah, habis ini paling ada FIFA ASEAN Cup. Wih, bener FIFA ASEAN Cup dia. Kalau diganti itu sih Whiteboard, emang TV Apa? di mana dijual TV? TV dijual. Enggak. TV dijual. Karena kalah Indonesia TV dijual. Kesel. Kesel. Iya, kesel. Kita tukar sama whiteboard. Jadi kru nggak pada nonton itu lagi, nggak Enggak. nonton bola lagi. Jadi pakai whiteboard sekarang. Kan- Itu apa tuh? kan ada Mic-nya tuh, mic-nya KT1. Kan udah ada di YouTube-nya Reza Arab. Jadi kita nonton pakai handphone aja. Terima kasih gue ya buat Reza Arab ya udah Iya. YouTube bagus dengan ya bagus lah gue bilang. Kapan Egolin bikin kayak gitu? Ya. Nah, kemarin habis bawa squad termewah kan. Iya. Digadang-gadang sebagai squad termewah. Tapi kenapa tetap kalah? Umur sih Tapi kan kayaknya tetap kalau gue kan lihat Pak, ya. maksudnya walaupun umur mereka kan juga pemain profesional. Iya sih, udah di luar maksudnya juga ya. Jam Udah terbangnya di udah luar. banyak. Iya. Tapi kenapa tuh tetap gak lolos juara grup? Kalau di film-film kan jagoan biasanya awalnya kalah. Oh Iya. gitu. Akhirnya mati. Enggak sih, kalau kita lihat termewah dibilang dari sisi value ya, value market. Iya. Betul tuh kita paling mahal dibandingin kedua di bawah kita itu Vietnam atau Thailand gitu. Se-Asia dong berarti. Enggak di IFF, konteksnya IFF. Oh, Kita kan di IFF. situ kenapa bisa mahal karena ada Tom Haye, terus juga ada Ivar Jenner, ada beberapa lagi yang bekas ex main di Liga Belanda, main di Beri Super League Semua dan pada naik harganya ya. nggak naik. Emang karena mahal kan acuannya dolar. Kalau belinya pakai peso atau pakai apa mungkin murah karena acuannya dolar nih. Makanya Pakai peso, pakai silet lebih murah lagi. itu pisau dong. Beda, itu beda Pak, beda Pak. Gue sikut juga diri gue sendiri ini. jadi kenapa mewah itu alasannya. Yang kedua kenapa kok kita nggak lolos? Nah ini kita bedah nih, menarik kita bedah nih. Kita Karena bedah. Amel tuh mau bilang gini, Mbak, percuma bagus doang gitu. Iya, juaranya kagak. Percuma mahal doang juara kagak. Juaranya kagak. Latihan mulu juaranya kapan? Cewek emang tajem mulutnya cewek. Iya. Nggak, alasan pertama kenapa kita nggak lolos Nggak lolos. dengan skuad yang mewah segala macam. Yang pertama alasan yang paling krusial adalah John Hartman terlalu kaku, terlalu statis, terlalu keke sama formasi yang dia agung-agungkan di PLFF kali ini. Dia masih keke main dengan pola 3 back. Sementara di 3 pertandingan awal lawan Kamboja, lawan Timor Leste, terakhir lawan Vietnam Masih bisa. yang worth it lah, yang worth it itu cuma pas lawan Kamboja. Lawan Timor Leste mulai ngadet, lawan Vietnam ancur-ancuran, lawan Singapura diulangi lagi. Itu yang pertama terkait formasi. Yang kedua pemilihan pemain. Dari berapa skuad yang kemarin diturunin lawan Singapura, starting 11-nya kayak Tom Haye, Mark Locke, Ivar Jenner, Eliano Reinders, ini kan main terus nih di 4 pertandingan babak penyisihan grup kan. Pas lawan Singapura ini kelihatan banget Eliano udah capek. Klok, Haye sama Ivar Jenner juga nggak fit 100% karena apa? Udah terkuras. Tapi sama sama John Hartman dipaksain, apalagi Eliano tuh. Eliano kemarin dapat sorotan tajam dari netizen karena apa? Karena keberadaan dia di sisi kanan nggak memberikan impact, nggak kayak lawan Kamboja itu Eliano di sisi kanan benar-benar ngasih Efektif ke sono. impactful buat serangan Indonesia, sering ngirim umpan-umpan crossing ke Mitch Baker,
kemarin lawan Singapura, kita lihat aja berapa kali Nggak kena. umpan Nggak si nyampe, Eliano nggak itu kalau nggak diblok sama back Singapura, pas bola lewat itu juga gampang dibaca sama back Singapura tuh yang tinggi, Jacob Mahler, nama Jacob Mahler yang tinggi setara lah sama Mitch Baker tingginya ya, sehingga kemarin menurut gue yang bikin kalah itu dia. Nggak ada nyampe sih, improve iya. pemain yang ngagetin lawan Indonesia saat itu, yaitu Nggak banyak Singapura. serangan yang berbahaya ke gawangnya Singapura. Iya. Berarti Jadinya gua- buntu gitu. Iya. Masalahnya ada di taktik si coachnya nih. Ya jelas lah. Dimana tim gagal itu pasti yang salah pelatihnya, salin Pelatihnya pertama. sih, iya sih. Tuh urutan layer pertama tuh harus disalahin Iya, pelatih yang- karena Bukannya ya, udah pindah dia sekarang? Ke mana? Itu salah. salah ya pindah ke Liga Turki. Kita nggak bahas salah yang itu loh. Hai. Lama gue jual nih mikrofonnya deh. Jadi emang itulah. Berarti nggak, maksud gue dia udah berapa lama sih di Indonesia, kok nggak tahu squadnya kayak gimana gitu loh, maksud gue. Apa tidak dipelajari dulu? Si John Herman. Iya. Alasannya pertama dia bilang kan, bukan dia bilang ya, gue nonton podcast siapa gitu, ada pengamat yang bilang ini John Herman AFF ini pengen dijadiin ajang seleksi bagi dia buat squad nanti yang tadi Amel bilang tuh apa FIFA Asian Cup Iya, kan. betul. Ada bilang kayak gitu tuh. Kalau emang itu tujuannya, itu menurut gua sangat-sangat kasihan ya buat pecinta sepak bola tanah Sangat air. ini gak sih Pak, bukan suatu hal yang apa namanya, sangat membuang-buang waktu malah karena Iya, iya. di ujung-ujungnya Indonesia nggak Iya. lolos grup, memalukan. Nah, Benar-benar. Jadi kalau untuk sebagai taktik kayaknya mengada-ngada. itu dia maksudnya. Buang-buang waktu. Pokoknya Indonesia itu kalau ikut ajang apapun itu, entah itu kelasnya Asia Tenggara, entah itu apa, jangan coba-coba. Ingat pesan iklan, buat anaknya jangan coba-coba. Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Baru pulang dimarahin, ngajak berantem. Apalagi buat trofi. Buat timnas kok coba-coba. Nah, itu dia. Emang buang-buang waktu banget ya. Lu Iya bayangin sih, lah effortnya ya kemarin di Bener, Singapura. bener. Kita main away kan. Itu Iya, banyak yang nonton langsung ke iya. Singapura. Betul. Event itu yang dari sini ataupun Dari yang Singapura sendiri. orang tenaga kerja yang kerja di sana kan. Iya, Itu yang iya. pertama. Yang kedua, para pemain kan udah ngelowongin waktunya buat yang harus dia liburan sama klubnya, dia relain waktu buat bela timnas nih. Betul. Kalau emang dijadiin ajang buat seleksi, menurut gue, kalau emang bener ya kita Iya. nggak tahu nih, sangat disayangkan sih. Harusnya itu Tapi- AFF gas aja udah sampai kita juara betul. maksimalin Bener sih. kayak gitu. Kalau untuk seleksi pun artinya kan ya mereka kalau Nggak di misalkan sini ajangnya kan gitu Betul ya kan, Mel Pak? ya, itu jangan. kok gue maksudnya kayak bisa buat coba-coba gitu. Nah. Lah kalau misalkan nanti nggak kepilih kan artinya Iya, mereka benar. main di AFF juga tanpa expect apa-apa Kayak buang-buang gitu. peluang jadinya. Iya, buang peluang, buang waktu Buang ya. waktu. Ya kalau kita Iya. mau komparasi ya skuadnya ya, skuad AFF nanti mau FIFA Asian Cup. Karena kan FIFA Asian Cup itu nanti bulan September itu kalender Bulan FIFA. depan dong, Wan. Iya, kalender FIFA. Kalau udah kalender FIFA itu klub-klub otomatis wajib ngelepas pemain yang nggak boleh ditahan. Oh, buat itu. Nah, masalahnya kalau udah FIFA Asian Cup nggak perlu diseleksi lagi. Udah itu udah main intinya pada datang semua tuh, yang ada berapa orang tuh. Betul, Kayak siapa? Jaizes, kayak Kevin Dix, Hapner, Hapner, Mills, Miliano, termasuk Milberger. itu kipernya dong. Kipernya juga Martin Paes. Paes, Martin Paes. terus Emil Aude tuh ya. Nggak usah diseleksi lagi, emang Udah buat emang FIFA harus Asian turun. Cup itu emang udah kelihatan, udah kebayang. Dan nanti di FIFA Asian Cup pun ya kita kalau nggak juara yuk kelewatan karena Squadnya emang udah mahal yang tadi jujur gua bilang aja awal ya, yang kalau awal. AFF kali ini emang dari segi squad kita ini masih balap-balapan sama Vietnam sama Thailand. Dari segi komposisi pemain ya sebenarnya kalau kita hitung-hitung secara teknis dan taktikal ya ataupun kemampuan main per individu. Tapi sayang lagi-lagi nih si pelatih ini untuk ngeramu tim di AFF kali ini ya statis dan gitu-gitu doang. Kalau memang dengan taktik yang sama kayak sekarang yang lo bilang tadi tidak mau fleksibel segala macam, ya kemungkinan nggak jauh beda dong, Man. Siapapun pemainnya kan dia taktiknya begitu. Kalau nanti dibandingin sama mana nih FIFA Asian Cup? Kan FIFA masih dia juga pelatihnya. Kalau FIFA Asian Cup nanti kalau materi pemainnya udah main main utamanya pasti beda. Nggak mungkin main apa nama itu, Insya Allah Bismillah crossing nyampe ke kepala. Nggak mungkin begitu. Kan mana begitu orang mikirnya crossing dulu, yang penting nyampe kan, yang penting crossing aja dulu ya kan, kayak gitu. itu jadinya malah buang-buang waktu banget. Iya. Banget. Tenaganya udah capek, Nah, golnya juga nggak. golnya susah, Golnya susah nembusnya. dan kebaca polanya. Tapi kalau kita perhatiin kemarin Singapura ya, ketika kita main bola umpan-umpan pendek dan masuk
di Bisa sisi justru itu ke ya. tengah pertahanan lawan itu jauh lebih Efektif dia. efektif dan Iya. membuka peluang itu berapa kali kayak golnya si Ragnar kan Tom Haye itu masuk tuh ke tengah, dia umpan diagonal. Ya Kalau makanya di- kan yang gue lihat ke menit ke 40 ke atas kan memang akhirnya main cepet main bawah kan, posisinya nggak Iya. nggak semua kan. Iya betul. Berarti efektif sebenarnya kalau gitu. Variasi harus kayak gitu tapi ya kita nggak tahu nih Hetman kenapa ngotot banget main bola-bola crossing ya kan. Sementara ya di lawan Timor Leste sebenarnya itu udah kebaca karena Timor Leste Iya sih. kelasnya beda jauh sama beda, kita. beda. Jadi kita bisa menang 3-0 lawan Vietnam tuh benar-benar kalau kata orang sini pajajaran banget tuh ya kan. Makanya Lawan 3-0 juga kan sempat sama netizen kan sempat di ini juga ya 3-0 udah gitu golnya babak kedua lagi kan. Iya dan lawannya Harusnya 10 di orang. babak pertama. Lawannya 10 10 orang. Harusnya golnya Lawannya 10 panen orang. dari babak pertama. Nah, betul panen gol harusnya tapi ya kita nggak tahu nih apa yang ada di benak John Hetman kan. Iya sih dengan skuad yang beda yang lo bilang tadi mungkin Iya. mudah-mudahan ya dan juga udah ngebaca taktik kali ada berubah kali ASEAN loh maksudnya lebih gede lagi daripada lebih kecil ya lebih luar lingkupnya. Nah masalahnya lawan Singapura kemarin harusnya yang kaget itu lawan yang kaget pendukung kita sendiri nih pendukung timnas pengamat pada kaget lah kok sama aja si cara bermainnya kayak lawan Vietnam sementara lawan Vietnam kan udah dibaca udah ditaker nih gaya main kita Betul. lawan Singapura diulangin lagi Diulangin ternyata ya kan dan pemainnya juga nggak banyak berubah pemain yang udah capek secara Carilah kesalahan lain jangan kali kesalahannya sama. Masih banyak kesalahan lain. iya itu namanya lo kalau gitu manggil bakal manggil netizen untuk membanding-bandingin sama pelatih sebelumnya kita sebut aja sebutnya Sintayong misalnya kan Sintayong, iya pasti sih. pasti dibanding-bandingin lah sama Sintayong. Apalagi kan kemarin Sintayong habis AFF 2024 gagal pakai skuad muda bulan Januarinya dipecat. Nah John Hetman gimana nih? Ya kan? Kira-kira dipecat kagak nih kan? Kalau menurut gue sih jangan dipecat. Karena kalau ganti pelatih lagi nanti ya bakalan riweh, Bakalan waktu ribet, lagi sih. bakalan waktu lagi. Tapi mungkin nanti kalau misalkan di FIFA ASEAN Cup ini pelatih John Herman tetap sama Pak, taktiknya atau apanya Indonesia nggak menang sama sekali. Nah. Oh kita ramein aja di sosial media yuk. Bisa jadi kali ya di sini gitu. John Hetman kita dorong dinaturalisasi buat jadi manajer koperasi aja. Iya, Ya. AMD. Di Inggris tapi di Inggris manajer koperasi di Inggris. New York. Iya, di New Inggris. Enggak kalau di FIFA ASEAN Cup gue sangat optimis dia bakal beda cara bermainnya Karena memang skuadnya beda. karena di FIFA di laga uji coba sebelum bulan sekarang bulan apa nih? Agustus ya. Agustus. Di FIFA match di bulan Februari kalau nggak salah tuh udah kelihatan permainan Indonesia dengan skuad full timnya itu jauh berbeda dengan gaya bermain di ASEAN ini. Karena dia emang bilang sih si John Hetman ini sebelum sebelum ASEAN Cup ASEAN ini dia Cup. bilang ya kendala dia kalau dengan skuad lokal pemain Indonesia asli Oh. tanpa naturalisasi itu agak effort ya buat Iya, ningkatin iya, kualitas Karena pemahaman taktikalnya Daya beda. tahannya beda. Iya, sih. makanya ya gue sangat yakin di FIFA ASEAN Cup tadi gue bilang kalau nggak juara kelewatan lo John Hetman. Karena timpang kualitas sama Thailand pun nanti dengan skuad inti kita Iya sih. satu step di atas Thailand. Gitu. Cuma kemarin aku tuh baca ya Pak, John Hetman memang meminta maaf kepada netizen Iya. kalau misalkan di kemarin tuh mereka kalah, Iya. mereka nggak bisa lolos grup dan mereka nggak akan mengulangi kesalahan yang sama di FIFA ASEAN Cup nanti. Jadi kayak mereka tetap mau minta netizen tetap dukung Indonesia karena dia nggak akan ngelakuin hal yang sama, kesalahan yang sama. Dan lu percaya? Percaya. Waduh. Gue kaget loh. Gue kaget beneran loh. Lu percaya? Loh. Enggak, gue kira tadi itu kayak mirip lirik lagu Krispati ya. Iya. Kesalahan yang sama Sama. ya kan. Enggak. Audi. Dan itu menarik tuh sebelum gue jawab pertanyaan itu di habis pertandingan lawan Singapura kan ada tuh momen kalau kita lihat ya di iya, iya. di Aku lihat. di trade atau di mana tuh banyak tuh di pojokan ultras tuh kayaknya tuh. Ultras timnas Indonesia sama pemain tuh berdebat tuh. Betul. Sama John Hetman berdebat sama Rizky Ridho, terus sama Tom Tom Haye. Haye nyolot. Wasitnya. Itu gitu pakai bahasa Inggris kan. Wasitnya kayak gimana? Jangan nyalain gue intinya. Wasitnya mimpin nggak adil. Ya menurut gua ya ketika pendukung kayak begitu ya udah bener yang lakukan sama John Hetman sama Rizky Ridho. Nggak usah banyak cakap, nggak usah banyak yeping kok anak zaman sekarang udah minta maaf aja. Kalau lo mau nyalain wasit Kita sebenarnya juga tahu gitu loh. gitu iya semua orang everybody one knows ya kan. Ibaratnya begitu ya. Betul. Jadi ya main keluarin kemampuan terbaik kalau emang udah kayak begitu kondisinya udah minta Udah maaf aja sih, jangan iya terbaik Berubah. dan gua percaya dengan minta maaf John Hetman jujur gua Mereka dia mengakui lah. gua kecewa banget Iya. sama dia tapi gua percaya di FIFA ASEAN Cup nanti kita Iya. bakal beda jauh gaya bermainnya.
Ya mudah-mudahan dari situ dia juga akhirnya udah introspeksi diri dan mengakui bahwa ya gue salah langkah kemarin segala macam. Dan Rizky Ridho pun kan dia kenapa minta maaf? Rizky Ridho kan dia minta maaf di pas di pojok itu main tuh, sama pas konferensi pers diulangi lagi tuh. Dia emang ngakuin karena apa? Ya karena Rizky Ridho sebagai kapten satu, kedua di AFF di 2 pertandingan terakhir krusial dia kan bikin error tuh. Ya. Bikin blunder, bikin error yang berujung gol kan lawan Vietnam di gol pertama, lawan Singapura di gol penyama kedudukan. Jadi menurut gue Rizky Ridho ini dan beberapa pemain ini kenapa nggak keluar kemampuannya lagi-lagi? Yang salah siapa? Yang salah ya pelatihnya. Karena setahu aku ya Pak, Iya. si Rizky Ridho ini nggak dipasangkan di posisi aslinya. Oh. Jadi makanya beberapa pertandingan dia selalu bikin blunder. Nah, Terus juga kalau misalkan di pertandingan-pertandingan ketika Hapner, Ridho dan juga Jay ketika dipasangkan, mereka tuh udah jadi kesatuan yang pakem gitu. Jadi pertahanan belakang Indonesia solid ketika mereka gitu kan. ya itu benar. Karena Rizky Ridho emang tandemnya satu sisi itu sangat setuju gua. Dari sisi lain itu dia. Ini tantangan John Herdman ya. Ketika lo nggak pakai full squad, namanya ngelatih Indonesia ada di Asia Tenggara. Yes. Sintayong udah nyontoh ini, Sintayong lagi ya kita harus bandingin mau nggak mau kita Ya, mau nggak mau, harus punya kan. benchmarkingnya Karena ya. memang harus ada contohnya ya kan. Ya, di era pencapaiannya juga kan memang jelas gitu loh waktu iya. Di era Sintayong nggak usah di 2021 kita masuk final, nggak usah di 2024 dah. 2024 kita pakai skuad U22 nih. Katanya hasil keputusan federasi sama pelatih udah diskusi, kita pakai skuad muda U22. Kita nggak lolos juga di babak grup nih, tapi kita ketika ketemu Vietnam kita cuma kalah 1-0 dengan skuad U22. Itu yang masih ijo-ijo level level. ya berarti. Mungkin lapis ketiga, lapis keempat kali kalau hitung timnas Indonesia harusnya ya. Dan memang kan banyakan lokal kan? Emang Full lokal ya. ada berapa kayak Cuma 1-2 lah, ya, nggak banyak itu. Memang ada juga tapi banyak kan U22 Enggak, tuh. artinya sebenarnya bisa melawan Vietnam dengan kondisi full lokal gitu, maksud gue. Kemarin kan nahan 1-0 kan. Itu artinya dia. hebat berarti, Itu strategi lagi-lagi sih. Yang gue bilang pelatih harusnya bisa ngeluarin kemampuan terbaik dari pemainnya. Pemainnya. Kalau alasan waktunya sempit, coba Pemainnya. berapa minggu doang. Thailand, Vietnam, Malaysia sama. Waktu sama juga. Tuh di U22 tahun 2024 di AFF juga itu Sintayong dengan skuad muda bisa tuh ngeluarin kemampuan skuadnya tuh. Main bola cepet, kapan harus bertahan, kapan harus menyerang, itu enak ditonton di babak bola tapi puas. Kalah juga nggak banyak kan. Ya, kalau 1-2 kebanyakan gol doang tipis kan. kebanyakan. Nah, kalau pemain kemarin ini Singapura apa bener gak sih Wan sebelumnya yang kita bahas berdua, dia bertahan gitu kan kalau kemarin lo lihat. Iya emang Singapura Bertahan, itu kan? gue bilang. Makanya yang 3 orang itu akhirnya nggak terlalu dimajuin ya. Iya kan? Vietnam itu lawan Vietnam. Kayak tadi gue bilang kan, seharusnya tuh si siapa John Herdman kemarin lawan Singapura harusnya ngagetin Singapura. Nyata yang dibikin kaget tuh kita. Wah, kaget. Kaget. Kita pendukung sama pengamat dalam negeri nih. Karena taktiknya nggak berubah sama sekali. Be 100% taktik, gaya mainnya sama kayak pas lawan Vietnam ya, pelatih Singapura tinggal duduk doang. Lo mah cuma tinggal majuin memori yang itu plak Iya. Itu ternyata segampang ini ngalahin Indonesia. Iya. Gue kayak gitulah pokoknya, makanya gedek sih, aduh gedek banget ya. Banget. Ini bilang gedek banget. Kalau mau nyalain siapa ya salih Jordan. Kalau mau nyalain wasit ada beberapa keputusannya yang menurut kita bisa diperdebatkan ya, tapi dengan pengalaman kita di AFF banyak keputusan-keputusan yang wow dari wasit ya, harus kita udah antisipasi. Caranya gimana? Iya sih. Timnasnya harus jago. Ih, bener Jadi banget. kalau mau dicurangi apapun sama wasit, kita tetap menang kan kalau Kalau timnasnya nggak, jago. Nah, nggak ada gitu yang pengamat yang memang bisa meeting sama wasit, nggak begitu gitu. jangan dong, kita main clean aja, kita main bersih aja. Oh, iya, maksud gue kan ketika ya lu masa ngeluarin itu lagi sih gitu strateginya gitu. Maksud gue ada dewan kayak let's say Erick Thohir lah ya. Lu mau kayak gimana nih itu? Maksud gue nggak ada laporan apa ke orang-orang gitu Ya, maksud gue. percuma Pak, dilaporin. Federasi gitu kan, Nggak, federasi di kita FIFA-nya. kalah nih. Laporan pemerintahan wasit nggak oke nih. Kan hasil nggak berubah. To be late ya kan, kalau kata orang Citayam tuh, to be late ya kan, udah telat Pak ibaratnya. Ya kalau kita ngomongin ke Sintayong lagi, tempo hari kan kita juga tahu latihannya sekuat segila itu gitu loh maksudnya. Iya. Dan progresnya memang jauh banget, jauh banget. Jauh. Nah udah kesini turunnya juga jauh banget juga gitu maksud gue ya. Itu nggak, itu juga tidak ada intervensi dari orang-orang itu nggak ada. Nggak ada. Ya, tadi Amel bilang kalau mau ngatasin hal kayak gitu, timnasnya harus jago. Gimana biar dibilang jago? Main efektif, punya peluang,
sebisa mungkin punya 2 peluang, satu jadi gol kayak kemarin Iya, di babak pertama kan di awal-awal si Mitchell Baker kan punya peluang tuh, kiper udah blunder, kiper Singapura udah tinggal gawang tinggal kosong. Dia salah ngambil keputusan, bola dikasih ke tiang dekat, harus bisa diubah ke tengah atau kemana kan. Kayak gitu. Tapi ya apa boleh buat kan, itu juga satu. Yang kedua di babak kedua tuh si siapa namanya tuh pemain pengganti kita tuh dapat umpan dari Tom Haye, umpan bola-bola diagonal udah depan kiper lagi, tendangannya malah nyamping sedikit. Lagi-lagi yang diincer tiang deket. Kan masih banyak tuh sisi lain yang bisa diincer. Makanya itu yang sangat disayangkan kan, lagi-lagi ya faktornya lagi-lagi ya Tidak memvariasikan itu ya. faktor pelatih. Dan Asia Tenggara ini pendekatannya harus berbeda sama ketika lu main di level di luar Asia Tenggara. Iya. Karena Asia Tenggara ini mainnya yang penting ngotot dulu. Iya, yang penting ngotot, main keras aja dulu ya kan. Masalah teknik Main apa? fisik lah. Teknik belakangan. Ya, mau teknik setinggi apapun nih Asia Tenggara fisik, dan kadang juga apa namanya itu ada tricky lah kayak Vietnam, kayak Singapura. Kan Singapura kemarin sempat berapa kali tuh trik tuh kipernya, terutama di ujung pertandingan. Ingat kan yang kiper berebutan bola tiba-tiba pinggangnya sakit tuh. Itu ya cuma kesenggol dikit sakit. Nah, itu pasti terjadi. Makanya buat nyatasin hal kayak gitu yang tadi Amel bilang harus main jago. Kita Iya sih. buat jago kita udah memenuhi loh padahal Oh iya persyaratannya Pak, tuh. kita udah jago Pak. Udah. Sempet. Sempet kali bahasanya ya. Sempet. Iya. Sempet. Dari sisi squad kita udah. Iya. Kalau kita mau balik pemain kita kan banyak yang main di luar, Mel. Iya. Di Eropa. Iya. Harusnya sih. Harusnya kayak gitu. Dan Harusnya kalau kita gitu. lihat lagi kemarin komposisi squad kita ya, kalau dibandingin sama Singapura aja, itu sebenarnya kita satu Jauh. level di atas Singapura. Di atas kertas. Iya, secara hitung-hitungan di atas kertas, Iya, tapi cuma pas ini masalah di atas rumput. nah itu Beda iya, lagi. saya tahu rumputnya kasih kertas ya. Rumputnya Tuh kasih rumput kertas. atasnya kasih kertas tuh, aturan Beda tuh lagi, ya. beda lagi. Dan di satu sisi juga Singapura secara serangan kemarin yang nggak ngeri-ngeri banget, nggak menakutkan, biasa Makanya kan aja. akhirnya jatuhnya bertahan dong. Ya udah gitu loh. Dan golnya pun gara-gara kesalahan kita lagi. Bosan ya sih lo? Timnas kita gagal keseringan gara-gara kesalahan pemain sendiri. Betul. Lawan Vietnam 3 kali, ya kan? Lawan Singapura Tapi lo nggak dapat gratifikasi di Singapura kan? enggak dong. Rolex ya, Rolex. Gua nggak tahu. Enggak, tapi emang murni sih lagi mental dan Mental. mental Pak. Pelatih itu seharusnya bisa menerka-nerka nih. Oh lawan ini tekanan lagi gede nih dari Iya, tim sepak bola jelas nih. lah, jelas Iya. lo nggak bisa gitu. Sekelas diri. Karena makin lo tertekan, makin nggak fokus. Nih akhirnya. ada contoh menarik lagi nih. Witan Sulaiman, mantan main timnas Indonesia yang nggak dipanggil sama John Hartman. Dia kan dibilang karir udah habis, udah ngedrop kan pas Katanya Sintayong begitu, dipecat. Tapi pas iya. dia Sintayong ke Persija, Diambil lagi sama Iya, Sintayong. Witan Sulaiman bangkit lagi. Iya. Keluar lagi performa, ini artinya apa? Lagi faktor Pawangnya ada di situ. faktor pelatih menentukan. Pawang. Harusnya John Yes. Hartman ini Yes. bisa loh. John Hartman ini bisa nih ngeluarin kemampuan terbaik dari skuad yang ada kemarin. Ya, Harusnya ya. bisa belajar lah lo Iya. pendekatannya gimana sih? Kok orang-orang dalam ini bisa maju semua gitu, bisa. Bisa, sekuat main itu. kita bisa. Ya, Bahkan 90 menit ya zaman-zaman Sintayong ya bisa main 90 menit. dia punya 90 menit, 80 menit taruh lah. Tapi efektif untuk segi segi Fighting kengototannya spirit juga gila. kita lihat dong, Fighting benar spiritnya boleh diuber. Kemarin kita Fighting lihat lawan spirit. Singapura menit 60 ke atas, menit 70. Udah Bola ngos-ngosan. bola di tengah kayak ngubernya kayak berat banget ya kan, kayak aduh, uber jangan. Dan Thomas kalau nggak mau. oh itu beda dong, itu bulu tangkis, Thomas Uber beda Pak, itu bulu tangkis Pak. Kalau udah nggak mau ngoper Thomas. Iya. Iya. Itu banyak banget kendala kemarin, kalau kita mau ngomongin mungkin 3 hari 3 malam nggak habis tuh kalau Iya ngomongin sih. si John Hartman ini, John karena emang Hartman. ngeselin. Lah, Itu ngeselin. nggak apa lo ngeliat dari staf kepelatihan ada sih yang orang Indonesia sendiri wakilnya atau segala macam? Ada kalau nggak salah ada satu berapa itu yang orang lokal ya. Heeh. Ada yang di era-era Sintayong ada yang masuk situ nggak ada? nggak ada, beda. Kalau era Sintayong beda. Di era Sintayong tuh Sintayong mau bawa dari Korea ada semua Nova itu. Arianto, coach Nova Arianto tuh Oh, masuk Nova. dan sekarang jadi pelatih timnas U20. Nah, kalau di eranya John Hartman nih yang kayak Nova itu belum kelihatan nih. Karena apa ya? Karena lagi-lagi John Hartman ini filosofi dia masih filosofi permainan Eropa, permainan luar. Sementara lu kayak gitu diadaptasi Karena ke memang di Asia Tenggara nggak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk. Secara kualitas performanya juga beda. Ya iya, bayangin deh lu dari 4 pertandingan bisa bikin gol lawan Kamboja sama Timor Leste doang ya kan. Itu Sedih. pun main sama Timor Leste pun kita empot-potan ya Pak. Nah, empot-empotan Itu banget. iya. Gol di babak kedua makanya. dan Nah, nggak semudah dia itu juga Mel. ternyata lawan Timor Leste kan kemarin. itu ngagetin banget gue nonton, kesel ya Allah, kok
lu main 10 orang dari menit 20 sekian Nggak ada gol. babak pertama kok Nggak ada ngegolin gol. baru di atas menit 70 kan. Iya. Dari situ gua udah curiga nih, ini kayaknya Indonesia di AFF bakalan susah dah. Bakalan susah karena abis itu kan ketemu Vietnam, abis itu ketemu Singapura. Singapura terkenal dengan pertahanannya yang katanya rapi. Menurut gua bukan masalah pertahanannya rapi Singapura, bukan. Karena kitanya kurang greget buat neken di situ. Itu kalau kita bisa neken dan tadi main efektif, kita kelihatan jago ya kan. Dengan kita kita kelihatan kayak Mama Fai kayak tim ya sekelas Kamboja sama Timor Leste, mau nggak mau. Ya suka nggak suka dong kalau Ya, dia bilang kondisinya begitu. Nggak, kalau dia sih. bilang kalau dibanding sama ST ini kan baru berapa pertandingan. Ya, susah kok kayak gitu mah. Kalau AFF ini kita udah bukan baru ikut Kelasnya sekali dua beda. kali. Kita udah kita ini salah satu founder AFF. yang ngajuin diadain acara turnamen AFF ini. Dulu kan namanya Piala Tiger. Iya. Awal tuh Piala Tiger, terus jadi Piala AFF, sekarang jadi ASEAN Hyundai Cup ya kan. Kita ini sesepuh lah di sini ibaratnya. Iya. Tapi nggak pernah megang pialanya. Megang pernah, megang dong, Pindahin. megang tapi nggak pernah. Ngangkatnya nggak pernah, kalau megang pernah. Ditaruh di ruangan PSSI-nya. Iya, kalau sekedar megang mah pernah, yakin pernah. Ini ngangkatnya ini nggak pernah sama sekali. Kalau gelar kita pernah dapat. Berapa tahun deh? Hah? 4 tahun juga ya? Apaan? AFF. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2 ya? tahun sekali kita gelar Ya, pernah yakin gelar. lah ya bisa kejar lah ya, mudah-mudahan. Nggak yakin gua, nggak yakin. Karena ya dari tradisi yang ada ya kan dalam sepak bola itu tradisi itu ngaruh, Pak. Mel. Tradisi dalam setiap turnamen itu ngaruh. Tradisi yang kuat itu yang bakal bisa naik mental performance dari semua negara. Di AFF ya, sorry to say, tradisi yang kuat itu Vietnam sama Thailand. Dan kalau kita ngomongin Singapura itu sebenarnya dari tahun 2012 tuh udah lagi ngedrop performanya di AFF ya. Karena kan dulu Singapura sempat program naturalisasi tuh. Dan naturalisasi si Singapura dulu pas Piala AFF berjalan dengan lancar. Karena apa? Dia 2 apa sekali gitu dengan program naturalisasi dia bisa ngangkat trofi Piala AFF. Nah, Indonesia nih dari tahun 2010 udah naturalisasi mulai dari zaman Cristiano Gonzalez, Irfan Baktim tau nggak? Pernah nggak Irfan Baktim? Lu umur berapa? Zaman Irfan Baktim dulu? SD kayaknya. Oh SD ya, tapi udah ngikutin. Ngikutin, kan? udah ngikutin. Iya, ngikutin kan? Nah, Irfan Baktim, habis Irfan Baktim lagi muncul lagi eranya Beto, Greg Nokolo. Sekali lagi masuk ke eranya Tom Haye dan kawan-kawan. Nyata emang nggak ada hasilnya juga kan? Hasilnya kita ngomong trofi ya. Berarti ada something wrong nih, ada something salah, sesuatu yang salah apa nih kira-kira nih? Apakah kita masih kena kutukan di Piala AFF atau apa nih ya kan? Masa kita disuruh sabar lagi 30 tahun? Berarti udah 30 tahun nih kita nggak juara nih kan? Berarti kalau 2 tahun lagi 32 tahun ya? Itu udah kayak orde baru, Pak. Iya. Sumurang orde baru nih. Kalau kita bisa juara di tahun 2028 misal berarti ya kita emang kayak orde baru satu sisi, lain sisi kayak pendukung Liverpool. Pendukung Liverpool ini cuma 30 tahun loh. Nunggu cuma 30 tahun pendukung Liverpool buat jadi juara Liga Inggris lagi. Kalau menurut lu selama 2 tahun itu bisa gak regenerasi segala macam? Kalau masih John Hetman pelatihnya ya, dengan gaya pemikiran dia ya, bakalan susah kan. John Hetman ini tipikal pelatih nggak mau terlalu ngeluarin effort lebih buat ngangkat performa lagi kita bandingin timnya. sama ST. Iya, kalau Sintayong kan kalau kita lihat Rizky Ridho dulu di podcast mana tuh dia bilang Rizky Ridho Sintayong itu gila, gaya latihannya. Gaya latihannya gila. Bener disiksa. Dan mati disiksa positif ya. Awal-awal dicabai masuk ke ember berisi es itu segala macam. Nah, itu ya. Ya. Juga latihan fisiknya, larinya itu dulu kata Ridho berapa kilo itu nggak bisa berhenti. Bener-bener. Sementara tim pelatihannya ngikutin, kadang naik kendaraan, kadang ikut lari. Itu benar-benar Rizky Ridho itu berkesan sampai mau muntah, sampai muntah-muntah, sampai ada yang mau pingsan. Makanya Rizky Ridho lo mah muntah-muntah latihan, gue muntah-muntah naik angkot. makanya emang kelihatan sih Pak, selama permainan timnas selama di bawah Sintayong tuh emang fisiknya beda ya. Beda. Itu yang lokal loh Mel. Itu yang kebanyakan kan yang diangkat yang lokal, yang kayak Marcelino juga kan akhirnya kan dari latihan dia juga kan. Iya, Marcelino. Makanya begitu mereka nih yang dari lokal itu pindah ke Eropa ya bisa ngikutin akhirnya. Iya, nggak usah Marcelino lagi. Rizky Ridho dulu ya. Di zaman sebelum dia dipanggil timnas senior ya. Dia kan dari tim muda langsung ke timnas senior di zaman ST. Dulu kan fisiknya nggak terlalu gimana ya, tapi kita lihat zaman Sintayong badannya makin jadi, cara bermainnya pun makin kita lihat makin oke di dalam membaca arah-arah serangan dari lawan ya kan. Biarpun dia sering bikin blunder, tapi kita akuin Rizky Ridho itu emang produk gemblengan dari Sintayong. Mau suka nggak suka ya, suka nggak suka
Di luar dia sering bikin blunder, makanya harusnya John Herdman ini bikin legasinya. Lu keluarin dong main muda siapa nih? Polesan lu dari yang bukan siapa-siapa jadi kita kenal nih kan. Di era Sintayong udah ada Marcelino Ferdinand, udah ada Rizky Ridho yang sampai sekarang masih menghiasi timnas kan. Terus juga ada beberapa lagi yang tim naturalisasinya ada Ivar Jenner. Yang orang timur siapa itu? Siapa tuh? Kambuaya. Ricky Kambuaya. Kambuaya. Itu juga tuh Ricky Kambuaya nggak dipanggil tuh, gua kaget banget. Kenapa banyak kan main sayap yang dipanggil kemarin? Suka paha kali makanya. Oh bener juga ya. Sayap kiri, sayap kanan tuh Bang. Biasa beda tuh. Iya. Kalau sayap kanan biasa begini tuh. Ya, biasa begini tuh ya kan. Kita sih bukan masih ada event apa lagi bulan depan? AFF masih ada. AFF kan sampai nanti akhir awal September final siapa sih? Finalnya belum Aduh, tahu. belum ketahuan. Ntar Singapura udah nasi. Semifinal Yang next kan semifinal Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia. Malaysia. Sedih banget nggak ketemu Malaysia Pak di AFF. Itu dia, sedih banget ya kalau tuh Malaysia di AFF. enggak taunya plot twistnya Malaysia juara. Wow. Nggak kaget sih. Kan Malaysia pernah juara juga. Biarpun sendiri Malaysia udah Ntar pernah. lagunya dia naik lagi tuh yang itu mana? yang lagu lagi itu Yang mana? yang lagunya dia apa lagu itunya dia tuh? Oh, lagu penyemangat dia ya Iya. kan. Pernah ucap hello pergi ke melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Harimau Malaya gitu ya kan. Tapi Malaysia pernah juara AFF. Tapi lo sendiri siapa yang kalau gue sih kelihatannya Vietnam ya. Vietnam ya. Top listnya dia Vietnam. Vietnam ya. Tapi gue sih ini jujur aja ya. Kalau Malaysia bisa baikin lini pertahanannya, Malaysia berpeluang jadi juara di AFF kali ini. Karena memang pernah juga sih. Pernah nggak? Kalau ngeliat dari gaya bermain Malaysia ya, kalau dia bisa memperbaiki cara bertahan dia aja nih, gue optimis Malaysia bisa masuk Udah final. ketahuan finalnya di mana? Belum. Home away. Home away. Bukan di Indonesia. Enggak, kandang tandang. Kalau AFF itu kandang tandang finalnya. Oh, bukan tergantung penyelenggaraan Enggak, siapa ya? enggak. Dia kandang tandang kalau AFF. Kalau gue Malaysia. Malaysia. Kalau Malaysia- Lo siapa Mel? Aku Iya. Vietnam. Vietnam. Lo Filipina. Vietnam. Oh Vietnam, Vietnam. berarti Vietnam. Kalau boleh. Vietnam menang berarti berarti harga tiga-tiganya. beras turun. Lo Vietnam, gue Malaysia ya. Gue sendiri dong Malaysia nih. Tapi nggak apa-apa. Yang penting mah bagi kita Yang gimana penting ya. gimana pun hasil akhir tadi kalau kita coba flashback lagi ya. Timnas kita tetap kita dukung nih apapun hasilnya. Dan kalau ada perbandingan sama Sintayong sama apa ya jangan kesel juga. Iya sih. Jangan gondok juga emang ya benchmarkingnya udah saat ini emang Sintayong benchmarking yang nggak mungkin PT Clever kan. Masih di atas posisinya dia. Iya, karena memang progresnya tuh jauh banget. Jauh, Zaman-zaman era Sintayong jauh banget. Kalau- Kenapa sih gue bilang nggak dicontoh aja. Kalau dipanggil nggak mungkin sekarang lagi di Persija Iya, kan. kalau lu ngomong Sintayong nggak ada gelarnya, tapi kan Sintayong naikin berpuluh-puluh peringkat ranking FIFA Iya. dari 170-an sekarang kita Iya. udah di angka 120 itu pertama dari era Sintayong. Suka nggak suka anime sepak bola Indonesia itu beda banget. Stadion sering penuh apapun eventnya ya. Entah itu kualifikasi Piala Dunia, entah itu AFF, bisa dibilang sering penuh tuh stadion. Karena memang suka dengan gaya Iya, bermainnya sih iya. kalau gue lihat. Dan yang terpenting lagi ya buat kita para pecinta ya lagi-lagi kita harus dibikin sabar. Lo ada gak Mel kira-kira masukan buat timnas ini nih? Mainnya Buat kan 2 tahun lagi nih, Iya. ada kesempatan 2 tahun lagi lah ya. Terus ada gak Ya. setelah lo melihat kondisi saat ini ya, buat mainnya flashback. yang jago guys. Berarti latihannya juga dong. Iya. Baik fisik berarti ya, Iya. memang harus dilatih juga. Dari lo sendiri gimana? Dari gue kan 2 tahun lalu 2028 ya. 2028. Bakalan lebih puyeng, Bab. Karena udah deket sama masa kampanye. Ah. Emang harus di Indonesia juga, enggak kan? Berarti kan tuan rumah bisa negara yang lain kan? AFF Indonesia. Iya. Jadi ya ketika memang itu tidak dicampur adukan bisa-bisa aja sih. Wak. Iya, tapi udah kita penting kita doain aja udah timnas kita kalau nggak juara di mana di AFF kita juara di FIFA ASEAN Cup. Tapi yang jelas untuk liga lokal sendiri lo sudah yakin ya karena kondisinya memang banyak yang balik juga nih. Iya. Untuk Liga 1 ya. Iya, Liga 1 ya. Liga 1 mah Akan lebih menarik ya bila iya, Liga 1 nanti bakal kita bahas di episode berikutnya. Iya. Karena juga memang kayaknya bakal lebih menarik sih Iya. Liga 1 ini. Betul banget. Tapi jelasnya kita kalau ngomongin timnas di AFF kita boleh gagal, di FIFA ASEAN Cup kita gagal lagi. Itu Ya. Kapan? Itu bulan depan.
Bulan depan September. September. Oh, Tengah masih, ya? masih panjang, masih panjang. September Oktober nanti itu. Oh gitu ya. September. Ada akad lagi gak untuk AFF itu? Nah, Sama Malaysia, Thailand. enggak sama Singapura. Singapura. Singapura sama India. India, Malaysia. Iya, Malaysia, Singapura, India, Indonesia. Ini kita doain guys dan kita penuhin GBK karena kita nanti jadi tuan rumah kalau main di GBK. Kita penuhin stadionnya. Maksudnya piala presiden gimana sih? Gue buat presiden Indonesia bukan? Piala Presiden ya namanya Piala Presiden tapi yang main Presiden klub. siapa bukan? Bukan piala presiden siapa bukan? Presiden Indonesia lah. Kan ada di Indonesia. Biarpun presidennya itu event Indonesia. event Iya, Indonesia. Liga antar liga. Berarti bukan FIFA. Bukan. Oh, itu Vivi. Aduh. Yang Jadi- September nanti Pak yang September. Nah. Itu yang piala presiden. Iya. enggak. Yang September itu bukan Piala Presiden. September itu Piala FIFA Wakil Asian Cup. Presiden. FIFA Asian Cup. Cup. Nah, jadi mau dihabisin di mana nih? Jadi Piala Presiden itu bukan agenda FIFA, FIFA Asian Cup itu Agenda Asian Cup FIFA. itu agenda FIFA. Oh. Ya. Kalau ini Vivi. Ya. Thank you. Ketemu lagi bersama kita bertiga di Yeah. Egolin berikutnya. Oke, Ego lovers jangan bosan-bosan untuk pantengin konten kita di episode Egolin berikutnya bersama Papa Zidan dan Amel. Tentunya dengan gue juga Irwan Chan. Ciao.